Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini tanggal 11 Oktober sampai dengan besok tanggal 12 Oktober 2022. Jadi pada saat saya bahas adalah sesi 1 break ya, tanggal 11 Oktober ya. Hari ini hari Selasa, jadi analisanya untuk hari ini dan besok ya. Tujuannya saya bahas pada saat sesi 1 break adalah setelah saya bahas videonya, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi sebelum marketnya tutup, Anda ada keputusan apakah mau buy atau tidaknya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Anda sudah punya, ya Anda belum pasang trailing stop atau stop loss, silakan Anda pasang sesuai dengan pembahasan di video ya, sesuai dengan garis-garis merah yang saya sudah sebutkan. Kurang lebih seperti itu. Totalnya ada 16 saham untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian. Ini bagian pertama, saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya, 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk emiten Bumi. Jadi untuk emiten Bumi ini sebenarnya sudah pernah saya sebutkan juga ya, selama dia masih bertahan di atasnya 122 ya, atau 120 lah ya, maksimumnya dari harga private placementnya sebenarnya cukup menarik ya. Tentu saja fluktuasinya memang cukup tinggi, dalam arti kemarin kan dia sempat high, kemudian dia koreksi ya. Nah hari ini dia berusaha untuk naik lagi. Jadi intinya selama bertahan di atas 122 ya, ini garis saya ya, itu masih cukup menarik. Memang stop lossnya agak jauh. Jadi strateginya kalau misalnya Anda sudah punya, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya bertahap ya. Jadi mulai dari turun banyak 170, jual dulu sebagian, turun banyak 156 ya, jual dulu bagian lagi ya, seperti itu ya. Maksimum yang terakhir di bawah 120 atau 122 Anda jual dulu, karena kalau sudah di bawahnya 120 untuk Bumi ini resiko downtrendnya makin kuat ya. Memang kalau kita perhatikan MA20 nya salah satu indikator teknikal yang saya gunakan paling mudahnya ya untuk trennya ya, itu saya lihat dari MA20 nya. Kita lihatnya dari arahnya ya. Kalau kita lihat di sini arahnya memang mulai mengarah ke bawah, tapi harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi masih ada harapan untuk Bumi ya. Kalau yang belum punya, mau buy strateginya boleh tunggu buy on weakness di 156 atau 170 paling dekat banget ya. Tapi kalau terlalu dekat ya 156 aja, atau di paling bawah 122. Itu yang mau buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun, rebound ke atasnya barusan kita buy ya. Jadi buy-nya menjelang penutupan atau besok paginya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau kita perhatikan sini ya, sebelumnya tanggal 22 September, Pak Sunar, ini area buy on weakness sudah digambarkan 156. Nah ini penutupannya kan di kalau kita perhatikan di sini penutupannya di 157. Mungkin ada yang sudah buy. Ternyata besoknya koreksi. Ya berarti salah dong ya, nggak tentu juga, karena analisa teknikal support resistance ya. Untuk buy on weakness memang kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound, walaupun dia pada saat itu dia sudah mulai rebound, tapi kita belinya bertahap aja karena ini arahnya masih turun ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi strateginya kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau turun di bawahnya kita bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kemudian kita bisa buyback di bawahnya ya kalau dia berhasil rebound lagi ya. Strateginya seperti itu. Nah, kalau yang misalnya sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up, boleh tunggu di area 190 atau 200. Jadi naik ke atas 190 buy, naik ke atas 200. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 230 dan 248. Mungkin pertanyaannya ya, apakah ketinggian ya, seperti itu ya. Memang yang rajin ikutin jangan bosan-bosan ya, saya ulang lagi ya. Di saham itu kita jangan terlalu takut ketinggian atau kerendahan ya, seperti itu ya. Tapi biasanya kerendahan nggak takut ya, orang malah average down makin murah katanya gitu ya. Biasanya yang takut ketinggian. Nah, saya hanya menekankan aja, dimanapun Anda buy ya, setelah Anda buy, baik itu Anda belinya di bawah, di tengah-tengah, atau di atas pucuk gitu ya, itu bisa saja setelah Anda buy itu turun ya, seperti itu ya. Jadi nggak mesti di atas, di tengah-tengah pun Anda buy, nggak lama lagi bisa turun, koreksi ya, atau besoknya bisa koreksi. Di bawah pun kalau downtrendnya masih kuat, misalnya di downtrendnya masih kuat, kemudian dia sideways ya, anggapan Anda, wah ini sudah sideways di bawah, oh berarti sudah bottomnya ya, seperti itu ya. Nah setelah Anda beli, itu masih bisa turun lagi, bisa aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Jadi mindsetnya itu, saya sudah sering ulang kali ya, jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia naik, breakout ya kita buy. Nah, kalau misalnya setelah breakout, nyangkut Pak Sunar, ya bukan salahnya Pak Sunar, karena saya sudah sebutkan, misalnya untuk saham-saham yang tidak liquid kan saya sebutkan ada resikonya. Kalau yang nggak berani, belinya bertahap aja, atau tunggu pullback, koreksi, barusan rebound, buy, atau pilih saham yang lainnya. Jadi kalau yang ngikutin channel saya itu enak banget ya.
garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, pasang automatic order ya. Kalau turun di bawahnya ya jual dulu sebagian, turun lagi di bawah garis yang di bawahnya, jual dulu lagi atau jual dulu semuanya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi acuannya itu sudah jelas, tinggal pasang automatic order, nggak perlu dilihatin tiap hari, nanti makin stres ya. Kerjaan utama kita makin terbengkalai lah seperti itu ya. Jadi saya maunya tetap konsisten ya, garis-garisnya nggak saya rubah-rubah, kecuali kalau ada aksi korporasi stock split ya, yang harus saya ubah ya memang harus dirubah, karena stock split kan dia lain lagi lah ceritanya ya. Atau right issue, kalau misalnya harga teoritisnya dia jauh ya, itu biasanya saya rubah. Tapi kalau nggak ada, garisnya tetap untuk acuan pemasangan trailing stop atau stop loss dan juga average up kalau dia naik ya. Kurang lebih cukup. Uptrendnya sejauh ini memang masih cenderung sideways, konsolidasi di jalur uptrendnya. Walaupun MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harganya sudah di atasnya, masih lumayan bagus ya, selama di atas 120. Itu untuk bumi. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini ya kan, Sunar, apakah masih aman ya? Menurut saya di tengah-tengah inflasi ya dan kenaikan suku bunga, Bank Buku 4, Bank Umum klasifikasi usaha yang ke level 4 ya, di atas 30 triliun ya, itu harusnya dia nggak kesulitan untuk mendapatkan dana murah ya, malah merupakan sentimen positif karena dia bisa menaikkan suku bunga kreditnya ya, seperti itu ya. Cuma ya harus waspada juga kredit macetnya ya. Ya kita lihat dari NPL-nya ya, kalau NPL-nya masih terjaga, masih cukup menarik ya, seperti itu ya, bank buku besar ya, bank 4 buku besar, selama nggak ada kasus ya, seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini koreksinya sebenarnya wajar aja. Area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 2, 4460 dan 4280. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi tunggu, misalnya ini kan buy on weakness-nya 4460. Jadi kalau turun di bawahnya kita jangan beli dulu, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Atau tunggu di area bawahnya 4280 ya. Ini maksimum ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 4280 masih belum naik ke atasnya ya, kita tunggu aja di area maksimum 4000-nya. Tapi menurut saya sih harusnya masih terjaga di 4280 ya, seperti itu ya. Ya begitulah tradingnya. Jadi kita harus paham, kalau yang ngikutin garis saya ya kan, ada beberapa feedback yang saya terima, wah enak Mas Suntar, kalau turun saya jual dulu, nanti rebound naik lagi, di bawahnya saya tunggu ya, atau kalau nggak dikasih, kalau dia berhasil breakout lagi saya buy. Jadi ada acuannya jelas ya, seperti itu ya. Saya sih nggak promo diri sendiri, nggak ya, itu berdasarkan saksian member. Jadi tinggal ikutin aja, nggak terlalu susah ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BBRI memang dia masih di bawahnya MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi strateginya kita belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Walaupun dia masih cenderung menarik ya selama di atasnya 4280. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Ini masih berusaha untuk tembus lagi ke atas 9500 ya. Trading range-nya di 9000 dengan 9500. Kemudian 9.500 sampai dengan 10.000. Ini BMRI memang sudah saya sebutkan, dia masih berusaha keras untuk breakout ke atas 9.500. Tapi dia masih menarik ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, atau sekalian tunggu breakout ke atas 9.500 ya. Jadi kita buy high sell higher. Nah kalau misalnya takut ya, tunggu aja buy on weakness di area 8.800 sampai dengan 9.000. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, koreksi, rebound atau mantul menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau mau buy silakan ya, seperti itu ya. Nah, untuk BMRI ini mungkin ada yang tanya, Pak Sunar itu 9.500 ke atas buy apa nggak nyangkut tuh, ini sebelumnya kan dia masih belum berhasil, kemudian ini satu hari dia breakout kemudian langsung pullback, ini hampir nyampe kemudian dia langsung ekornya panjang ke atas. Nah kita sih kalau bicara mengenai trading ya, kita lihat trennya dulu. Ini uptrendnya masih cukup menarik ya, walaupun MA20-nya ini sudah mulai sepertinya ya, tapi ini masih belum ya, agak mulai menurun ke bawah ya, tapi ini masih dalam batas toleransi lah, seperti itu ya. Jadi uptrendnya kurang lebih masih bagus ya, sideways istilahnya di jalur uptrendnya. Jadi kita sih jangan terlalu takut. Nah kalau uptrendnya masih bagus atau trennya masih bagus walaupun sideways tapi dia masih di jalur uptrendnya, ya kalau mau buy silakan atau tunggu sekalian breakout. Nah apakah nanti nggak nyangkut Pak Sunar ya? Pertanyaan seperti itu ya. Ya itu sudah saya sering jelaskan juga ya. Tadi sudah saya jelaskan. Dimanapun posisinya, itu nyangkut bisa aja terjadi kapan saja kalau marketnya berbalik arah ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kalau takut belinya bertahap aja atau tunggu koreksi buy on weakness di area yang sudah saya gambarkan di kotak merah itu ya. Kotak merahnya ini atau ini. Nah, atau pilih saham yang lainnya kalau misalnya masih takut ya. Kalau habis seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk Adaro. Nah, Adaro ini kemarin ada yang tanya ke saya ya, send message ya di Telegram. Pak Sunar, gimana ini Adaro saya nyangkut nih? Dari 4.200
Saya memang lihat videonya Pak Sunar, tapi saya kelupaan pasang trailing stopnya, kemudian dia nyangkut ya. Nah sebenarnya ini trading range-nya kan sudah saya gambarkan 3750 sampai 4200 ya. Paling bawah 3750 maksimum ya. Jadi harusnya selama masih di atasnya 3750 dia masih cukup bagus ya. Kalau misalnya Anda belum pasang trailing stopnya atau stop loss-nya, pasang aja di 3860 maksimum 3750. Kalau 3500 yang paling bawah ini terlalu bawah ya. Jadi mungkin terlalu jauh, nanti lossnya makin banyak ya. Jadi tunggu 3750 aja, kalau turun kita cut loss ya. Nah kalau misalnya belum punya, mau buy on weakness, boleh buy sekarang boleh, karena ini masih dekat dengan area supportnya ya. Mau buy sekarang boleh, atau sekalian tunggu di 3400 sampai dengan 3500. Artinya kalau dia turun di bawah 3500, rebound besoknya atau beberapa hari kemudian, ketika rebound kita barusan buy. Tapi kalau masih belum rebound mantul ke atas, ya jangan buy dulu. Nanti istilahnya bukan buy on weakness, tangkap pisau jatuh ya. Turun Anda malah buy. Memang untuk Adaro ini selama bertahan di atas 3000 dia masih cukup menarik ya jangka panjangnya sampai dengan tahun depan. Tapi menurut saya sih harusnya masih terjaga di atasnya 3500 lah maksimum ya untuk sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan pertengahan tahun depannya. Ya kurang lebih seperti itu. Walaupun tren harga komoditasnya mulai turun, tapi menurut saya sih harganya masih cukup tinggi ya seperti itu. Profitnya masih cukup ada lah untuk emitennya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Adaro. Berikutnya untuk BRMS. Jadi memang trennya saya sudah sebutkan ya, sudah saya bahas sebelumnya. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih berusaha untuk breakout ke atas. Yang mau buy, sebenarnya buy sekarang boleh aja, tapi sekalian tunggu aja kalau dia sudah breakout ke atasnya 180 atau max atau paling cepat di 173 ya. Naik ke atas 173 barusan buy, naik ke atas 180 tambah lagi, breakout ke atas 200 tambah lagi atau average up. Kalau buy sekarang, saran saya sih jangan terlalu banyak karena dia masih downtrend ya. Walaupun ini sudah rebound, tapi dia masih di bawahnya MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Naik tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang stop loss-nya atau trading stop-nya ya. Kalau Anda beli di bawah ya berarti trading stop ya. Begitu ya. Kalau Anda beli dia di atas ya stop loss ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup untuk BRMS. Berikutnya untuk UNTR. UNTR dia akan menguji, ini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan ada 3. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah ini dia masih menguji area supportnya 31875. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 33375 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 35.000 dan 36.200. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau misalnya nggak buru-buru, Pak Sunar saya tunggu aja di bawah, ya tunggu di 30.300. Maksimum di 27.700 itu maksimum banget ya. Kalau dia turun lagi pada 27.700 ya saran saya hindari dulu. Mungkin ada yang tanya atau protes, oh Pak Sunar, ini sebelumnya pernah turun di bawah 27.700 loh, tapi nggak lama lagi dia bisa naik lagi, bahkan higher high di sini. Nah, kalau sudah terjadi ya itu ngomongnya gampang, semua orang aja bisa. Mungkin anak saya yang SD kelas 6 bisa ngomong ya seperti itu. Pak itu sudah naik itu. Nah gitu ya. Tapi kan kalau belum terjadi ya kita harus waspada. Kalau turun ya kita jual dulu. Nah kalau rebound lagi balik arah lagi barusan kita buyback ya seperti itu ya. Biasanya acuannya kalau memotong MA20-nya seperti ini ya, dari bawah ke atas ya. Dia sudah mulai memotong dan MA20-nya sudah melandai, harganya sudah di atasnya ya kita mulai buyback ya. Atau ikutin garis yang sudah saya berikan di sini. Sebenarnya trading itu mudah. Kadang-kadang yang membuat susah kita itu adalah kita itu nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin. Ya seperti itu ya. Sudah kena cut loss atau trading stop, jual, kemudian balik arah lagi atau lanjut naik ke atas lagi, nggak berani kejar, nggak berani buyback. Seperti itu ya. Padahal uptrendnya bagus ya, atau mulai balik arah lagi ke atas. Yang penting disiplin. Disiplin bukan hanya cut loss ya. Kalau Anda disiplinnya cuma cut loss doang, nanti ceritanya Anda loss terus. Anda nggak buyback ya. Ketika dia balik arah ke atas, Anda nggak berani. Ya mungkin trauma atau gimana ya. Jadi saran saya sih pasang aja automatic order supaya nggak ada terbawa emosi. Kalau kena stop loss-nya ya jual aja seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena di saham itu antara beli saham dan jual saham. Yang susah itu jual saham ya. Jadi jangan terlalu takut kena trade stop atau stop loss. Nanti Anda kan bisa buyback. Buyback itu gampang ya, seperti itu ya. Yang susah jualnya. Kenapa? Karena kalau kita jual itu belum tentu laku dengan sesuai dengan harga jual yang kita jual. Kan kita maunya untung ya kalau di saham ya. Mana ada orang yang di saham maunya rugi? Nggak ada ya. Jadi kan maunya untung. Nah, belum tentu kita jual di harga atas yang kita maui supaya kita untung itu laku. Jadi kalau kena trading stopnya atau stop lossnya ya kena kita jual dulu. Kalau dia sudah mulai beralih arah ke atas ya kita beli buyback.
Walaupun ceritanya mungkin, wah Pak Sunar itu arah tuh nggak bisa buy. Ya kita tunggu aja 1 minggu, paling 1 bulan ya kadang-kadang ada kesempatan kok ya seperti itu. Nggak mungkin arah terus sampai 1 tahun, nggak mungkin lah seperti itu ya. Ya ada sih yang sampai 1 bulan lebih ada ya. Tapi jarang lah seperti itu ya. Tapi ada kesempatan di tengah-tengahnya pasti ada 1 minggu atau 10 hari pasti ada ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup untuk UNTR. Oke berikutnya untuk ESA. ESA kalau kita perhatikan ini area buy and weakness sudah saya gambarkan 1000 dan 900. Jadi breakout naik ke atas 1000 silakan buy. Nah di sini dia masih menguji MA20-nya ya. Ini masih mengarah ke bawah. Jadi sudah naik ke atas 1000 boleh buy. Jadi kalau sudah buy jangan khawatir ya, pasang stop loss-nya di 920 atau 900. Memang stop loss-nya agak jauh ya seperti itu. Buy-nya kan bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya MA20-nya atau ke atas high-nya hari ini 1035, kalau yang mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Resisten berikutnya di 1200. Breakout ke atas 1200 kita boleh tambah lagi, boleh. Target price berikutnya di 1400. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, breakout ke atas 1200 jangan-jangan nanti turun lagi. Ya itu tadi ya. Jangan terlalu takut koreksi ya. Jadi yang penting breakout kita buy sambil pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi money management-nya diatur, hitung juga ya average-nya ya. Jadi jangan sampai average up, misalnya buy pertama buy-nya 10 lot. Kemudian average up ketika dia breakout kita buy-nya 1000 lot. Ya nggak seimbang ya seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan resiko profile masing-masing ya. Kurang lebih cukup. Oke berikutnya untuk AKRA. Di AKRA ini sudah saya sebutkan juga area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 1300, 1200 atau 1100. Jadi ini sudah dikasih ya 1300 ya. Harusnya yang rajin nonton sudah buy ya di sini ya. Atau di sini saya sering sebutkan juga MA20 bisa pakai acuan. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ketika harganya koreksi menembus MA20-nya dari bawah ke atas, maksud saya dari atas ke bawah ya, dia tembus ya. Tapi kemudian dia rebound seperti ini ya. Nah, kita boleh buy. Atau yang sebelumnya sudah jual, buyback boleh ya. Mau buy sekarang boleh. Nah, berikutnya target price-nya di 1500. Ya mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar ini ekor panjang ke atas. Sebetulnya ini dia gagal terus loh. Apakah kalau buy sekarang nanti resiko nyangkut gitu ya? Ya kita jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Yang penting trennya masih cukup bagus ya, kita buy high sell higher boleh ya seperti itu. Nah, perkara nanti ceritanya gagal atau nyangkut, ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti itu ya. Ya buy-nya bertahap aja kalau misalnya takut ya seperti itu. Karena sebenarnya ya di saham itu kita nggak bisa tahu pasti puncaknya di mana. Kecuali ya kalau kita sudah berada di atas kemudian turun, kita lihat dari bawah ke atas, oh itu loh puncaknya sebelumnya ya. Itu harusnya kita tahu pastinya seperti itu ya. Jadi di analisa teknikal itu nggak ada istilahnya exactly gitu, nggak ada ya. Pasar nggak bisa diatur oleh garis-garis teknikal, kita nggak bisa. Kecuali kalau saham yang non liquid ya, mungkin cuma 100 lot volumenya ya Anda bisa mainkan harganya mungkin masih bisa ya seperti itu. Tapi kalau lumayan besar ya Anda mau mainkan harganya susah ya. Memang ada beberapa institusi atau bandar yang mainkan. Nah, ya intinya ya kita ikutin aja pergerakan harganya, selalu waspada, pasang trailing stop-nya dan stop loss. Kurang lebih seperti itu. Bersambung ke bagian kedua, jangan lupa yang barusan join, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Bantu like button ya, bantu klik the like button ya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.